Nah, teman-teman sekalian, kita mau dengerin cerita gimana sih rumah tangga seorang pejuang atau rumah tangga seorang aktivis pembela Palestina yang betul-betul langsung menikahi orang Gaza, berkeluarga di Gaza, berumah tangga di Gaza, tapi masih mau repot-repot gendong kita nih yang ada di Indonesia untuk ngurusin Gaza, gitu loh. Ustaz, antum kan keluar kemarin di bulan November 2023. Itu di usia pernikahan yang keberapa? 10 kayaknya. Ya, 9 tahun. Di usia pernikahan yang ke-9 tahun. Gimana rasanya waktu itu? Karena kan antum sendiri bilang di YouTube waktu itu, saya nggak pernah melihat perang sebesar ini sebelumnya. Ya. Nah, itu gimana perasaan keluarga pada saat itu? Dan antum juga bilang saat itu ada beberapa kerabat jauh yang syahid. Ya. Jadi gini, pertama saya menjelaskan dulu ya, gimana sih kondisi kita hidup di Gaza dengan segala resikonya. Bukan keterbatasan ya, risiko. Resiko. Kok bisa orang Gaza itu sekuat itu ya? Pertama faktor keimanan. Rahasia kuatnya iman itu kalau kata Nabi SAW apa? Ingat kematian gitu kan? Ingat kematian itu adalah ciri orang yang cerdas. Orang yang ingat kematian itu akan dikuatkan keimanannya. Di Gaza kematian bukan lagi diingat, bukan sekedar diingat, tapi memang menjadi pemandangan sehari-hari kan? Jadi keimanan mereka itu sudah tidak lagi dahulu, karena artinya mereka sudah siap kapanpun dicabut nyawanya. Jadi mereka harus menjaga keimanan mereka gitu ya, keimanan mereka. Nah, dan itu yang menjadi fondasi utama ya, bagaimana ibu-ibu itu mendidik anak-anaknya dan bagaimana seorang istri itu juga menguatkan para suami-suaminya. Contoh gini, ketika bombardir terjadi, bombardir di Gaza itu bukan hanya suara ledakannya yang menggelegar dan mengerikan, tapi juga mengguncang sampai 3,6 skala Richter satu bom tuh. Bum. Jadi rumah itu kayak mau runtuh. Itu semalaman tuh kita tuh. Bum. Istri saya pernah sekali saking dekatnya bom itu jatuh, istri saya jatuh dari tangga pingsan. Pernah itu. Memang kita sudah tidak lagi normal hidup kita kan. Nah, just satu momen bom sangat intens di sekitar rumah kami. Saya kumpulin semua istri dan anak-anak saya. Semua istri, yang cuma satu istri saya. Dan anak-anak saya kita ngumpul. Unik narasi yang digunakan istri saya ketika menguatkan anak-anaknya. Dibilang gini, sini Muslim Habib. Ketika anak saya kan namanya anak-anak ya, pasti juga trauma juga kan. Dipeluk oleh ibunya. Dia bilang, kamu jangan khawatir ya. Pengalaman dari korban selamat, mereka yang kena bom dan selamat itu gini. Orang kalau kena bom itu nggak, kalau kita masih mendengar bom itu jatuh, bom artinya itu jauh. Karena orang yang kena bom itu pertama nggak akan dengar suaranya, tiba-tiba, cing, cahaya putih, surga. Gitu. Jadi kita, kalaupun nanti kita terkena bom itu kita nggak akan kerasa apa-apa, ya. Kalaupun ada yang selamat, dia akan lupa ketika kondisi dia itu, sensasi dia terkena bom itu lupa. Pokoknya tiba-tiba dia sudah terbaring di atas kasur atau tempat tidur atau rumah sakit. Jadi yang merasakan sensasi ledakan bom itu suara itu mereka yang nggak kena bom. Dan itu mengerikan sekali. Tapi kalau kita yang kena bom itu kita nggak akan ada rasa takut situ. Tiba-tiba cing cahaya, insya Allah kita langsung ada di surga. Itu cara istri saya menguatkan anak-anaknya, dan anak saya itu luar biasa berhasil. Jadi ada ketenangan di situ kan. Ya di situ. Jadi ya apa tadi pertanyaannya kurang lebih? Ya itu ya, apa detik-detik antum keluar dari Gaza, gimana rapat keluarganya tuh? Jadi sebetulnya saya itu ketika diminta evakuasi oleh Kementerian Luar Negeri, saya menolak, dan itu memang bukan pertama kali. 2012 saya diminta evakuasi, saya menolak. 2014, 2021 saya selalu menolak. Ya karena kita kan ke Gaza kan nyari syahidnya kan? Iya. Dan kita nyari matinya sana itu kan? Insya Allah. Iya, nyari keutamaannya. Buat teman-teman yang nggak tahu, kalau kalian mati syahid itu dalam satu hadis disebutkan kalian masuk surga nggak tanpa hisap, nggak perlu dihisap macam-macam, nggak perlu antrian, nggak. Kalau sekarang nih kalian mati normal, aduh kamu ngapain aja masa muda, kamu dapat duit sini pakai buat apa aja, waktu kamu dipakai buat aja. Ribetnya luar biasa itu. Interview dulu. Interviewnya bukan interview kaleng-kaleng ya. Detail, kalian hidup sekitar 50 tahun, 50 tahun itu dihisap per detiknya kan. Kalau mati syahid itu nggak pakai gitu-gituan. Kamu syahid ya? Langsung masuk. Fast
fast track gitu ya. Kemudian juga yang mati syahid itu bisa memberikan syafaat 70 anggota keluarganya. Ya Allah, itu bibiku tuh emang kalau ngomong suka pedes tuh, suka gosipin orang, tapi itu bibiku ya Allah, bisa gak aku masukin dia ke surga? Syafaat. Ya kan? Dan satu lagi, Presidenku, pemimpinku. oh itu kan kerabat itu. Ya. Kecuali kalau mau syahid dulu gitu kan, beda cerita. Kan presiden bukan. Oh iya. Nah, yang ketiga nih ya, buat teman-teman yang mau tahu, dalam sebuah hadis saya pernah bersabda gini artinya ya, semua orang beriman yang meninggal itu nggak mau kembali ke dunia karena nikmat yang mereka lihat di akhirat, kecuali para syuhada. Orang yang mati syahid itu meminta kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku ke bumi. Untuk apa? Aku ingin lagi merasakan Syahid lagi. sensasi ketika saya syahid. Ada kenikmatan besar di situ. Jadi yang kita lihat tubuh terpotong-potong, hancur, secara kasat mata ngerikan. Tapi bagi mereka yang merasakan itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Siapa sih yang nggak mau merasakan itu kan? Nah, tapi ya akhirnya 2023 ini memang saya sempat dibentak oleh mertua saya. Kamu jangan konyol, pulang kalau ada kesempatan. Kali ini bukan perang, ini sudah genosida. Kamu lebih dibutuhkan di sana dibandingkan sini. Bawa anak-anak saya, maksudnya istri kamu, bawa cucu-cucu saya ke sana ke Indonesia. Akhirnya dengan berat ya sudah. Kita juga nggak mau durhaka sama orang tua. Kita terimalah tawaran evakuasi saat itu. Meskipun nggak mudah kan, antum semua ikutin YouTube saya ya. Pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal, sampai akhirnya saya bisa keluar dari Gaza tanggal 14 November 2023. Yang antum ada video kan waktu itu ya, antum lagi di mobil, ada mayat di mana-mana. Iya. Ada apa? Waktu itu tentara belum masuk ya, tapi ya udah bom di mana-mana, Iya. terpaksa berhenti saat itu gitu ya di pinggir jalan. Iya. Nah, itu kondisi di Gaza. Nah, antum tadi sepanjang perjalanan kita naik gunung nih, antum tadi cerita sempat umroh sama istri antum, tapi momentumnya itu bulan Ramadan mendadak dan di sana ternyata banyak hal yang mind blowing. Itu gimana ceritanya? Iya. Dan Iya. hamil lagi ya istri antum? Itu sudah tidak hamil, sudah melahirkan. Jadi gini, saya selalu memotivasi diri saya ketika saya bekerja jadi pelayan di Gaza. Itu ada hadisnya kan, man nafisa qurba akhihi nafasallahu qurba fi dunya akhirah fi mana. Kata Nabi SAW, barang siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia, maka Allah akan ringankan bebannya di dunia dan akhirat. Maka saya selalu optimis, pokoknya kalau saya membantu sebanyak-banyaknya manusia, maka pasti akan ada feedback dari langit. Kemudian dari langit. Itu terjadi ketika 2018. Di bulan Ramadan, saya waktu itu lagi di Indonesia sama istri saya. Tiba-tiba istri saya ini minta umroh. Umroh yuk. Saya bilang, aduh saya padat nih jadwalnya di akhir Ramadan, saya masih ada beberapa jadwal harus saya isi. Ya udah nggak usah lama-lama, 4 hari aja. Umroh 4 hari. 4 hari. Wow. Ya udah deh. Dan itu saya backpacker. Persiapannya mendadak. Saya minta tolong ke salah seorang teman saya yang punya travel, tolong buatin saya visa. Untuk bikin visa, kita harus punya yang namanya tiket pesawat, betul nggak? Iya, iya. Saya beli tiket pesawatnya, baru urus visa. Karena ini mendadak dan terlalu cepat, itu saya hampir nggak jadi terbang. Nggak jadi terbang tuh. Saya sudah di bandara, sejam lagi boarding, visa belum keluar. Waduh, udah duit keluar mahal-mahal, visa pulang pergi kan. Tapi saya optimis, saya selalu husnuzan dengan Allah. Bener, beberapa menit sebelum boarding, datanglah orang travel tuh bawa visa masuk ke Arab Saudi itu. Alhamdulillah. Terbanglah saya ke Arab Saudi. Dan itu pengalaman pertama saya umroh, saya benar-benar sangat awam, polos sekali kan. Saya hanya bawa uang dolar seadanya, nggak banyak, berapa ya, sedikit banget lah. Dan saya bawa kartu ATM, saya kira itu ada visa Mastercard, itu cuma ada GPN doang. Iya. Nyampe situ, saya beruntung ketika saya nyampe di Jeddah. Nyampe Jeddah, saya coba ke ATM, nggak ditolak mulu, GPN katanya kan. Aduh, coba punya berapa dolar doang. Yang lebih mengenaskan lagi apa? Saya mau dari Jeddah mau ke Mekah itu nyari bis, nggak ada yang bersedia ngangkut karena bis itu sudah dibooking oleh travel kan. Nah, saya backpacker sendiri nih. Ya Allah, berjam-jam kita terjebak di bandara, nggak punya kenalan, nggak punya uang, nggak punya perdana, ya, kartu perdana. Qadarullah, di sini kemudahannya. Ada seorang pemuda, dia pegawai bandara, dia pakai baju
baju pegawai bandara kan, Yang rompi tugas itu ya. bandara. Ha. Dia deketin saya, dia bilang gini, saya kenal sama kamu, dia bilang. Kamu yang pernah viral itu kan? Kamu yang nikah sama orang Gaza kan? Ngomong gitu. Memang ketika saya nikah 2014 itu diliput oleh beberapa media-media lokal Palestina. Dan itu viral di YouTube itu. Di Indonesia nggak viral, tapi di sana viral di negara Arab. Akhirnya di situ saya dibantu oleh dia. kamu lagi ngapain di sini? Saya bilang, aduh saya mau umroh, cuman saya nggak tahu nih mentok. Akhirnya saya dibeliin sama dia kartu perdana. Saya diarahin ke bis, akhirnya saya dibawa sampai ke hotel. Di hotel pun ternyata hotelnya saya dibookingkan hotel yang kayak barak gitu kan. Oh, nggak ada privasi. Nggak ada privasinya. suami istri. Aduh, saya cari hotel lain. Qadarullah dapat hotel pemiliknya tuh orang Mesir, baik banget. Tahu saya dari Gaza, tahu saya nggak punya uang, dia bilang, kamu pilih aja kamar yang kamu mau. Saya kasih uang sama dia. Nih uang buat kamu besok kalau kamu mau Western Union. Ya kan, iya, kan. Saya kan akhirnya aku punya keluarga, saya nggak bisa narik uang nih. Tolong kirimnya ke Western Union. Akhirnya dikasih uang oleh orang Mesir itu, saya dikasih gratis kamar itu, tapi ntar dibayar ujung-ujungnya kan. Ya. Yang penting masuk dulu lah. Nanti masuk dulu lah, kita nggak usah pikirin gitu. Itu bisa dikasih apa diskon oleh dia. Orang yang baik banget lah. Akhirnya saya umroh, 2 hari saya di Mekah, sehari di Madinah, pulang lagi ke Indonesia. Gitu. Masya Allah. Udah kayak Jakarta Bandung. Iya, dan itu emang kalau jadi saya sih percaya ya, sebagai suami kalau kita mempermudah keperluan istri, terutama keperluan itu dalam hal belajar, ibadah, atau dia berbakti kepada orang tuanya, insya Allah kita juga akan dipermudah oleh Allah. Iya. Gitu ya. Ini buat teman-teman yang mungkin belum nikah gitu ya, atau udah mau nikah tapi nggak jadi-jadi gitu. Nanti ketika udah nikah, itu tuh berasa banget deh istri tuh kemauannya aneh-aneh, unik-unik gitu loh. Dan itu kalau memang kita permudah, apalagi kayak di keinginan dia dalam hal ibadah atau belajar, kita akan mendapatkan banyak sekali kemudahan dari Allah. Biaya jadi ada gitu loh, fasilitas jadi ada yang kita tuh nggak pernah berpikir. Iya, betul. Dan itu saya pernah baca dalam buku apa saya lupa ya. Jadi mood istri di rumah itu menentukan lancar enggaknya rezeki kita. Rezeki kita, iya. Betul iya. ya? Kalau kita itu berantem lu dengan istri, lalu kita menyerah untuk memperbaiki moodnya, dia ngomel-ngomel, dia menggerutu, nanti kita tuh akan sulit dapat rezeki itu. Tapi kalau kita merayunya, kemudian memperbaiki moodnya, ya ngombalin lagi dengan cara yang sederhana kan, saya kan gampang dibodohnya, artinya dalam tanda kutip ya, gampang dirayu gitu kan, ya. Kalau udah baik lagi tuh kemudahannya terasa dalam rumah tangga. Kalau ada 2 mood yang baik di rumah gimana? Lebih bagus lagi gitu loh. Lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Ada 2 mood yang baik di rumah. Oke. Suami dan istri maksudnya. Maksudnya mood itu mood anak, itu kan ya. Iya. Kalian jangan suzon dulu nih. Nah, gini bisa nggak memudahkan urusan teman saya soalnya belum ada istri. Nah, jadi dulu tuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika tahu adik iparnya itu Fatimah mau nikah dengan siapa? Dengan Ali bin Abi Thalib. Itu dipermudah oleh Utsman. Intinya Ali dikasih bantuan mahar, kemudian dikasih juga bantuan kemudahan biaya walimah. Dan kita tahu rumah tangganya Utsman bin Affan dipermudah sedemikian rupa sehingga hartanya itu berlimpah. Gitu loh. Jadi buat kalau kita tahu teman-teman kita mau nikah gitu ya, kita permudah sebisanya, kita berikan ini loh secara fikih itu begini yang benar. Antum cari biaya ke sini. Kalau kita lagi nggak punya duit, antum ke situ gitu loh. Ya. Berarti BCA saya masih yang lama ya Bang ya? Iya, BCA-nya juga masih yang itu. Iya, makanya ada nih. BCA ada masih yang lama ya? Iya, iya. Nanti pas antum nikah itu kayaknya bagus kalau di kotak QR-nya INH tuh. Action langsung. Call to action. Ayo, ini mumpung ada satu sen. Gimana? Kalau gaji UMR Jogja bisa nggak nikahin orang Gaza? Nah, Gaji UMR Jogja ya? UMR Jogja berapa emang? 2,5. Gitu ya? 2,5. 2,5 pada 2,9. Ya bisa jadi sih. Mungkin dapatnya janda di atas kepala 5 kali. Kayaknya terlalu keras Ustaz pikiran pertanyaan ini. Iya, udah skip aja tuh kan. Aneh memang bergaul sama orang Suriah, orang Jordan, orang Palestina gitu ya. Mereka sulit menerima orang miskin, serius. Karena apa? Negeri Syam itu sekian lama itu dijajah. Jadi mereka sadar kalau kita miskin, nggak bisa kita ngelawan. Kita bikin terowongan, kita bikin senjata dalam kondisi terbatas. Iya. Dan kan banyak teman-teman kita tanya, ketika mereka berkunjung ke Baitul Maqdis, ketika mereka ada beberapa dokter yang berkunjung ke Gaza sebelum perang, mereka tanya, kok rumah bagus-bagus di Suriah, di Syam gitu ya. Saya bilang,
mereka menunjukkan izah kepada musuh bahwa itu tanah mereka. Sehingga mereka membangun rumah bukan rumah semi permanen, tapi rumah yang bagus karena ini tanah kami gitu loh. Iya, betul. Dan Izah. memang pola gaya hidup orang Syam itu seperti Eropa, Ya. dekat-dekat. Makanannya pizza itu kalau di Gaza itu masakan rumah. Masakan rumah, masak itu pizza gitu loh. Spaghetti itu kan gaya Itali di sana itu. Ah, Heeh. ada spaghetti gitu-gitu ya. Iya, itu makanan sehari-hari sesuatu itu ya. Yang nggak ada sambal terasi, pete, itu yang sebetulnya sangat saya rindukan tuh. Iya, di sana kan memang adanya pohon zaitun gitu. Iya. Jadi saya pernah nanya begini nih. Kenapa pohon yang diberkahi itu pohon yang penghasil minyak di sana itu zaitun. Nah, kita lihat dampaknya di Indonesia kan sawit. Bikin ribut, kerusakan alam gitu kan. Udah jelas gitu. Nah, ini gimana nih mumpung ini Mbak-mbak nih, mumpung ada Ustadz Hussein Gaza kan biasa kita tanya-tanya soal Palestina yang berat-berat. Ini soal apa namanya? Berkeluarga dan keluarganya di Gaza itu gimana? Gimana? Banyak kasih lihat kalau yang lakinya Gaza, cuma ya lakinya Gaza, perempuannya Ke Indonesia. Oh, yang terbaru kan Mas Raed ya? Mas Raed Arada itu baru nikah sama orang Indonesia kan? Belum dijawab, Anda mau kasih tisu dulu. Takutnya nanti nyakit. Oh, nyakitin. Itu jawaban. Udah ada ya? Ada tisunya terafiliasi nggak tuh? Aman. Aman ya? Jadi banyak sih enggak, tapi ada. Ada teman-teman saya orang Gaza nikah dengan orang Indonesia ada. Di Jakarta ada beberapa itu kan. Oh. Masuk Red Arada juga kan. Oh, yang punya kafe 7 Oktober. Ya, termasuk Di Bandung. termasuk juga Bujan. termasuk juga menantunya Ustadz Zulkifli Muhammad Ali Uzma. Itu orang Gaza. Iya. Soal laki Gaza, perempuannya Indonesia. Artinya ya kemungkinan itu ada lah, gitu. Jangan putus asa aja. Terus saya berdoa. Gitu. Masih ada kesempatan. tapi Harapan. berarti lebih sulit mana itu antara laki-laki Gaza menikah Gaza Ini menikah saya tambah. perempuan. Ini saya tambah. Laki-laki Gaza menikahi perempuan Indonesia atau laki-laki Indonesia menikahi perempuan Gaza lebih sulit mana? Lebih sulit yang kedua lah. Iya ya. Karena kan gini, orang-orang Gaza ini juga merasa terberatkan dengan mahar komunitas di Gaza. Sementara melihat mahar Indonesia yang humble gitu ya. Humble, wah ini momen nih, gitu kan. Jadi ketika saya di Gaza contoh, saya kan sering tanya tuh, ditanya oleh orang-orang Gaza. Kalau di Indonesia tuh maharnya berapa? Mahal banget, jangan sampai deh. Berapa maharnya? $100. Ada sebagian teman $100 ya. Serius? Oke, saya mau nikah 4 wanita Indonesia gitu. Artinya sebetulnya itu satu faktor yang Itu- membuat akhwat Indonesia itu banyak yang menjadi ini juga sebetulnya destinasi. Itu orang Gazanya nanya sama orang Sunda sama Jawa sih. Iya. Coba nanya sama akhwat Aceh, akhwat Bugis, akhwat Minang tuh. Nah, beda lagi tuh. Oh iya tuh. Emas 1 gram berserta tambangnya kan gitu. Gitu ya. Nah, Iya, itu iya. ya teman-teman sekalian, ini ada sisi-sisi lain dari keluarga Ustadz Hussein yang baru kita ketahui hari ini gitu ya. Dan mudah-mudahan di pendakian yang lain atau di pos selanjutnya kita bisa ngobrol lebih jauh. Kita harus beranjak ke pos di atas ya. Ini kita lagi berhenti sementara. Ini adalah teman-teman pendakian kita dan mudah-mudahan nih Ustadz Hussein di samping saya sih mengimbau Ustadz Hussein, ayo kita segera balik ke Gaza gitu loh, untuk apa? Ya ngirim bantuan apa segala macam, tapi juga pulang lagi untuk gendong kita lagi gitu loh. Karena kalau kemarin berasa ya ketika Ustadz Hussein baca di Gaza tuh isu Palestina tuh sepi gitu ya. Sepi, orang hanya fokus kepada bantuan saja, tapi sisi-sisi lain tentang Kepalestinaan itu ketika antum pulang semarak banget gitu loh. Semarak banget. Orang-orang girohnya tuh muncul, apalagi sebentar lagi ada IGPC. Kemarin ketika IGPC tuh banyak keluarga-keluarga influencer dan pemilik lembaga kemanusiaan itu baru menyadari arti perjuangan sesungguhnya. Karena kan mereka belum pernah ngalamin perang kan. Ditelepon sama Ustadz Hussein, halo antum di mana? Lagi di Jordan. Ayo antum ke waktu itu kemana, ke Barcelona ya? Ngapain? Berlayar ke Gaza. Ada beberapa influencer, Ana tanya istri Ana dulu, aduh, gitu kan. Susah kalau istrinya tidak mendukung perjuangan, ini nggak akan bisa jalan. Jadi buat teman-teman yang mungkin yang belum nikah, kalau suaminya adalah seorang pejuang, harus didukung, jangan dihambat. Dan kalau para suami di sini menikahi seorang perempuan yang memang seorang aktivis dakwah, juga seorang pejuang perempuan, jangan dihambat dengan alasan dianya sendiri yang males, cuma berlindung di balik alasan istri harus dijaga. Ya, betul. Gitu. Oke teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.